Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ijtama'na fi hadhihi al-lailah al-mubarakah 'ala as-sihhah wal 'afiyah wa 'ala al-istinsakiyah al-islamiyah wal imaniyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram yang kami muliakan, khadimul majlis Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salih Al-Halid wa jami'i sadatina ali ba'alawi, para habaib Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf, Al-Habib Hashim Al-Hasani, dan segenap para habaib Al-Habib Syafiq, para kiai Kiai Nur Khalik, dan segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang pada malam hari ini menyempatkan diri hadir di tempat yang penuh barokah ini. Semoga tidak berdiri kita dari tempat duduk kita kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin Allahumma. Ini pembahasan malam ini berat. Kok gitu? Ustaz Nur Khalik bahas Palestina. Hah? Nur Khalik. Al-Habib Syafiq sama. Masya Allah. Jihad itu wajib. Sampai anda bisa bantu Palestina, minimal jangan beli barang-barang Yahudi. Nggih. Mau diberi beb di rumah. Nyaman nih kayaknya. Malah entar dalil bentar. Masya Allah. Usahakan minimal dengan doa. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Ya miris Pak, kalau melihat itu miris. Jender kayak gitu itu miris. Ya dah mabuk mangkat tah keseran di. Ayo yang mau berangkat ke Palestina ngacung. Tapi biaya sendiri ya. Nanti visa saya carikan. Ayo ngacung. Lah kan da iya ini Pak. Bahasanya terlalu berat sampean, terlalu berat. Mau diajak, ini kalau diajak jihad tak akan mau ini. Iya, kalau nyari berkatan di depan ini. Iya, makanya saya kalau ceramah dak berok-berok, dak curit-curit dan lain sebagainya. Karena yang diajak omong ya ashabul pecelan. Ashabul nasi hukos. Tak bisa saya mau ke Palestina, uang tak punya, beli tiket. Takut nanti berangkat sampai di Mesir, kita tak bisa masuk dan lain sebagainya karena diboikot. Di kayak penjara terbesar di dunia Gaza itu. Minimal dengan doa biar Israel hancur. Amin. Kalau anda baca Ratibul Haddad sampai pada kalimat ya qawiyyu ya matin ikfi syarat yukarriru, diulang-ulang sampai 25 kali minimal. Maksimal 313 biar rudal-rudal Israel kembali kepada Israel. Tidak malah tuh bumbun Israel tibi sudah. Walhasil apa yang terjadi saat ini adalah salah satu pertanda kiamat. Cuma saya tidak mau bahas ini. Tadi saya mau bahas ziaratul kubur, tapi saya mengikuti alur. Karena alurnya berek, ayolah berek sekali lah. Ayolah pelangan lah. Saya akan menerangkan sebuah keterangan-keterangan yang mungkin akan membuat hati berdebar, ketakutan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada Israel dan Palestina ini termasuk isyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat itu sebelum Dajjal keluar, itu keluarnya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kata Rasulullah ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka abi. Namanya seperti namaku, wa nama bapaknya seperti nama bapakku. Kemungkinan namanya Muhammad atau Ahmad atau nama-nama nabi yang lain. Bisa Mustafa, Toha, Yasin, Mujtaba, Muqtada. Bisa Saleh namanya, kan Rasulullah seorang yang saleh. Bisa Aqil namanya, kan Rasulullah juga bernama Aqil. Tapi bin Abdullahnya pasti. Punya tanda-tanda sampai nanti ya ngurusin atau ada yang ngaku-ngaku Al-Mahdi, karena ntar lagi ini banyak. Sebentar lagi banyak yang bakal ngaku Al-Mahdi, bahkan sakti. Ada satu mukjizat, satu karomah Al-Mahdi yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dalam hadis dikatakan Al-Mahdi itu punya karomah, kayu mati ditancap, hidup. Langsung keluar kembang kok film kartun.
Itu tidak bisa ditiru. Jadi kalau ada orang ngaku Al-Mahdi, kasih tongkat. Tongkat itu kan kayu yang sudah mati lama. Kasih tongkat yang tua, suruh tancapkan ke tanah. Mau tahu di kudo aja. Oh iya, itu mukjizat yang tidak bisa ditiru dari Al-Mahdi. Ada karomahnya Al-Mahdi yang tidak bisa ditiru. Dan Al-Mahdi itu punya tanda. Al-Mahdi itu yang pasti hidungnya mancung. Tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya Al-Mahdi hidungnya mancung. CPC tak masuk. Senyumannya manis. Orangnya brewok, setan di jenggruk tak masuk. Gagah. Wajahnya seperti Arab, badannya seperti Bani Israel. Gagah. Kulitnya coklat, dia tak putih. Kepalanya berbutak seperti. Artinya kalau katanya orang Jawa itu kepalanya itu berbentuk Pais Ageng. Kalau kata orang Jawa, paham Pais Ageng kan? Tak paham ya. Mun kawan tanrodo dinan butak dinan mancung. Itu kan namanya Pais Ageng. Al-Mahdi rambutnya seperti itu. Hitam, giginya putih, seneng kuning enggak masuk. Jadi tanda-tanda sebelum keluarnya Al-Mahdi, sampai tak kasih tahu, saya sudah teliti, Al-Mahdi tanda-tandanya sudah dekat, orangnya sudah lahir. Siapa? Tak tahu, kok TV tak tahu. Orangnya sudah lahir, tandanya tinggal 4 atau 3 tanda. Yang pertama, perang di seluruh dunia. Bukan Malhamatul Kubro, itu lain. Malhamatul Kubro itu nanti Al-Mahdi yang mimpin. Sebelum Al-Mahdi itu ada perang besar yang menelan seluruh dunia. Deki pak ya. Kalau Cina, Amerika, Rusia, Eropa, perang, jerok no. Andai nanti pasukan Australia masuk ke sini, karena berperang dengan Cina, yang saya takutkan negeri ini jadi medan perang antara Amerika dan Cina. Yang saya takutkan gitu. Karena Amerika sudah punya 60.000 tentara di Australia. Rumah tahu begini, saya nggak andai, orang ngari tak ada ngari. Pokok sapi lempong. 60.000 tentara Amerika sudah di Australia, 40.000 ada di Filipina. Allah alam apa yang terjadi. Pokok jerok no. Kalau ada yang ngajak kita jihad, nanti pak, nanti kita lihat apa yang terjadi. Karena ini bukan perang agama nanti ini, hanya perang perebutan wilayah. Perang di mana-mana. Sebelum perang itu terjadi, ada sebuah tanda di bulan Rajab. Dari bulan apa ya? Rasol. Tapi insya Allah bukan Rajab ini, mungkin Rajab tahun depan atau tahun depannya lagi atau tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah alam. Iya, saya bukan ramal, hanya peneliti hadis. Kalau tanggal 1 Rajab ba'dal maghrib ada satu tiang dari cahaya, seluruh dunia melihat. Tidak ada satupun yang tidak melihat selama 3 hari 3 malam. Siang kelihatan, malam kelihatan, pagi kelihatan, sore kelihatan di ufuk timur. Maka 1 tahun itu makanan akan habis, panen semua gagal, banyak ternak mati. Ini sebelum keluarnya Al-Mahdi loh ya. Jangan menyaman, saya kalau Al-Mahdi keluar, saya akan ikut Al-Mahdi. Colok benjol. Sebelum Al-Mahdi keluar kacau. Garis perbatasan hancur. Perjanjian antar negara hancur. Muslim tidak akan punya pemimpin. Kalau sekarang kan masih alhamdulillah pemimpinnya masih Muslim. Bupatinya Pak Camat, Pak Tinggi, Bu Tinggi, berarti kan masih punya pemimpin Muslim. Saat Al-Mahdi belum keluar, kita tidak punya pemimpin Muslim. Artinya orang Islam sudah tidak memiliki yang namanya kepemimpinan Muslim, walaupun cara bernegaranya bukan Muslim, yaitu demokrasi dan lain sebagainya. Lah, habis nanti tidak ada. Orang Islam nanti akan menjadi seperti ayam kehilangan induknya. Saya persingkat, sebelum Al-Mahdi keluar, yang pertama ada perang di tiap-tiap jengkal tanah di seluruh bumi. Saat itu terjadi bahan makanan sudah menipis. Saking hebatnya itu perang sebentar, 6-8 bulan selesai. Tapi dampaknya tanah akan kehilangan tuahnya. Setelah itu la yakhrujul mahdi illa al-yahudi fi aqsad dunya. Al-Mahdi tidak akan keluar kecuali Yahudi ada di puncak dunia. Sekarang Yahudi di puncak dunia belum, masih 90%. Mereka masih dibantu oleh keuangan global Eropa dan Amerika. Nanti kalau sudah Israel jadi negara adidaya seperti Amerika saat ini, baru Al-Mahdi keluar. Paham nggih? Bahkan salah satu tanda daripada tanda-tanda Al-Mahdi, la yakhrujul mahdi hatta yabsuqa ba'dukum fi wajhi ba'din. Tidak akan keluar Al-Mahdi
kecuali kalian, yani muslim, akan meludah ke wajah muslim sebagian dari kalian. Jadi muslim ngiloi wong Islam. Sekarang kan sudah masuk ini ya. Oh iya, orang Islam menghina orang Islam. Ya apa beb? Apa harus didamaikan? Tidak usah terus sakit. Kalau tidak gitu Mahdi tidak keluar. Ada mengfitnah habaib, nanti habaibnya bikin statement, nanti ada kiai, ada tak remah, saling meludah. Itu memang tandanya. Jadi saya tidak bikin statement apapun karena memang tandanya. Nyaman, orang di ilmu ini nyaman, Pak. Lihat saja apa yang terjadi. Orang di ilmu kan bingung, gimana ini beb? Gimana kita kebun gimana? Orang ilmu tenang, ya memang sudah. Sunatullahnya sudah, mau gimana? Nanti ada kiai ngiloi habib, nanti ada habib ngiloi kiai, terus seperti itu sampai Al-Mahdi kalau keluar. Jadi pertentangan seperti ini akan ada terus sampai Al-Mahdi keluar. Sehingga naik opo dari penonton. Nah iya, tidak usah komen, tidak usah apa, cukup dilihat. Juga tanda paling dekat sebelum keluarnya Al-Mahdi, saya kasih tahu ya. Nanti kalau Ramadan tanggal 15 pas hari Jumat, itu ada hiddah. Hiddah itu bukan meteor. Kemarin kan ada Ustadz Zulkifli siapa itu yang bilang meteor turun, bukan meteor. Hiddah itu bukan meteor, tapi sautun minas sama, frekuensi suara dari langit. Artinya gimana beb? Akan ada pesawat-pesawat yang bawa beberapa frekuensi suara yang akan mematikan manusia. Lu kok bisa beb manusia mati hanya dengan frekuensi? Ya bisa. Anda kan sudah divaksin. Yang sudah vaksin angkat tangan. Mati kemarin. Itu yang disuntikkan itu partikel nano dari besi. Partikel nano dari besi. Kalau sudah 15 Ramadan, malam Jumat itu dimulai sudah. Pesawat-pesawat itu akan jalan. Krek 2/3 gara-gara hiddah ini kata Rasulullah, 2/3 manusia mati. Yang selamat siapa beb? Yang sujud pada malam itu, semalam dia sujud membaca Subhana Malikil Kudus. Subhana Malikil Kudus. Saya mari vaksin weh. Saya enggak. Mati benar. Aduh, gimana beb? Saya sudah mau divaksin. Ya itu kuncinya. Anda nanti sujud Subhana Malikil Kudus. Lu kapan kejadian beb? Ya enggak tahu. Nanti Ramadan ini malam Jumatnya tanggal berapa? Kan nanti tinggal dihitung sudah. Yang selamat seperti itu atau yang tidak divaksin. Ini frekuensi suara. Manusia akan dimatikan. 2/3 manusia kata Rasulullah entek bersih. Tinggal 1/3. Saya mari vaksin. Aku jadi kecil ya. Aku mundai mati kado bebnya mana? Ini bukan sekedar prediksi. Saya dulu nyangkanya juga meteor. Dulu waktu masih di pesantren umur saya masih belasan, saya nyangka ini meteor. Wah, apalagi dulu ada film Armageddon. Pernah lihat film Armageddon? Yang dibintangi sama Mel Gibson. Enggak tahu apa ya. Ya masa enggak peniku inul melolo. Ya Mel Gibson kalau tidak salah itu. Nah, saya lupa itu siapa itu bintangnya. Wah, seakan-akan meteor jatuh. Itu referensi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira seperti itu. Ternyata dengan berjalannya waktu tek ternyata bukan meteor, frekuensi suara. Makanya kenapa tower itu dipasang di mana-mana? Setiap tower, kalau Anda ada tower 5G, karena datang bentar ya. Makanya saya kalau bentar itu banyak guyonnya. Sungguhnya pembicaraan ini berat. Ya mungkin kalau bentar berat makin kok tahu. Berat tentang bentar di bentar kok. Makanya saya sering guyon supaya tak berat bentar. Tower-tower yang sudah 5G pasti ada seperti kelapa atau apa namanya? Daun nengior. Apa bahasa Indonesianya itu? Bahasa Indonesianya nggak jelarak bahasa lagi. Iya daun kayak kan biasanya kalau tower-tower itu ada biasanya yang baru-baru itu ada daun kelapa nggih. Warna-warni nggih. Itu bukan aksesoris, Pak. Sampai binoni. Si bungkon sama tower saya enggak. Yang sudah divaksin saya enggak. Beri 2 seket suntik, serut mate. Kau sudah menjual nyawamu 250.000, minyak 1 kilo, beras 5 kilo. Mate. Apa nyawasin vaksinan? Itu yang di tower itu yang baru-baru itu kadang di alun-alun kadang. Seperti pohon kelapa, pohon pinang tapi lampu, nggih. Itu bukan hiasan biasa, Pak, itu frekuensi. Di situ ada mesin-mesin kecil-kecil. Nanti kalau pesawatnya sudah jalan, cukup dihidupkan frekuensi ini dari pesawat, disaut sama pohon-pohonan itu nanti yang di dalamnya sudah mereka taruh alat-alat yang akan menyebar. Makanya yang paling banyak mati yang hidup di kota-kota besar. Bela. Itu salah satu. Jadi apa yang terjadi sama Israel dan Yahudi sekarang ini dan Palestina adalah salah satu tanda akhir zaman. Bagaimana kita menyikapinya? Anda jihad sebisanya Anda. Jihad bagaimana? Boikot? Bagus. Dengan doa? Bagus. Berangkat TB ke Palestina? Mantap.
Ya udah Anda urip sampai bisa membunuh ribuan tentara Israel, kan saya dapat pahala banyak. Takutnya sampai sana tembak, mati. Ya rugai saya. Sudah dibiayai belasan puluhan juta sampai sana nggak ternyambut. Karena Hasan kirim santet itu dinanya. Ya mungkin dukun-dukun santet mau jihad, tolong dikirim. Iya, saya minta kepada dukun-dukun santet, tolong dikirim itu. Nah, aneh tanya santet kade itu. Iya, tapi tak kirim akses dia. Jadi tumban setan. Begitu dikirim dari sini santet, sampai ke sana apa coba mbak, ya boleh. Burung jadi sambar saya, mbaknya setan di sana. Jadi salah satu pak, saya pesan sama sampean punya uang beli emas, beli emas, punya uang beli emas, punya uang beli tanah, punya uang beli emas, beli mobil, oke, pokok sesuatu barang yang dia tidak akan hancur dalam waktu beberapa bulan. Seperti beli mobil, beli tanah, beli emas. Kenapa? Uang yang Anda pegang saat ini, rupiah, uang kertas, tidak akan laku sebentar lagi. Tidak ada harganya. Yang punya uang di bank, tarik. Coba topo wes di bank. Cukup punya 100-200 ribu di bank itu cukup. Hanya untuk transfer apa dan sebagainya. Belikan emas. Bank-bank ntar lagi tidak akan berfungsi. Total. Sekarang ini emas-emas sudah dialokasikan ke Israel semua. Yang ada di Swiss sudah mulai dipindah-pindah. Sudah tidak ditaruh. Negara-negara yang punya tabungan emas sudah banyak-banyak dipindah. Sampai tidak tahu ini permainan kelas tinggi. Karena omongan ini gara-gara satu kulik ya. Kalau sudah hiddah itu di bulan Ramadan, ingat ya, hiddah itu bukan meteor, tapi frekuensi suara, bukan sebagai vaksin. Tulis wasiat yang sudah vaksin, tulis wasiat. Tanah sini, tanah yang sana buat fulan, tanah yang sana buat ini, tanah yang sudah vaksin, wasiat. Kalau anak saya mati semua, ya sudah, tanah saya pun Habib Novel saja, ya, wasiat. Asa juga sih jadinya. Atau kalau Habib Hasan ya, tapi Habib Bakar tidak ada masalah. Atau Kinur Khulik sekali sudah biar bangun pondok banyak-banyak, tidak ada masalah. Ustaz mana vaksin? Ya enggak, banyak kiai hidup nanti ini. Kenapa? Karena banyak kiai hidup vaksin. Vaksin apa penting vaksin? Paham nggih? Apa? Di bulan Syawal huru hara sudah, kalau sudah 2/3 manusia itu mati, selesai. Huru hara nanti, mudah huru hara pak. Beras tidak ada. Saat itu pegang tangan sampai megang pedang. Arek teku api ya. Jadi arek meleh nong rigel. Saat itu manusia akan memakan manusia sebagaimana serigala memakan mangsanya. Bukan maksudnya jadi kanibal, bukan. Saling perebutan dengan tanah-tanah yang sudah tidak punya pemilik. Pemiliknya tidak ada. Dia karena pemiliknya ahli warisnya mati, hanya tanahnya menjadi tanah tak bertuan. Maka saat itu terjadi huru hara, bukan di mana-mana, di seluruh dunia. Jatuhnya kerajaan Saudi. Haji saat itu, di bulan haji di saat itu setelah hiddah itu adalah haji paling berdarah di dunia. Saking berdarahnya sampai Jamarot, tempat lempar jamrah itu akan menggenang darah manusia setinggi mata kaki. Ingat kalau sudah frekuensi jender haji. Baru nanti Muharramnya keluar Al-Mahdi. Seperti apa nanti Al-Mahdi itu? Ingat ya, karena saya itu melihat di media sosial sendiri ada pemframingan, pengarahan opini bahwa fulan Al-Mahdi. Ada sekarang dimulai. Oh fulan dari Pakistan Al-Mahdi. Saya kalau lihat dari tandanya dia bukan Al-Mahdi. Tidak masuk sudah, tidak masuk sama sekali. Dari tanda-tandanya, dari cara bicaranya yang saya katakan yang saya baca di kitab, bagaimana wajahnya, tidak masuk sudah. Tandanya tidak masuk. Yang ada di mana? Kalau memang benar dia Al-Mahdi, mati Pak. Oh iya, Anda kira orang Yahudi ini tidak nyari Al-Mahdi? Pada nyari Pak. Mereka ini mencari Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi itu bukan orang terkenal. Jadi yang terkenal kayak saya adalah masalah. Ada yang viral ini gugur. Tidak masuk. Dia bukan orang yang terkenal. Ya mungkin dikenal di kotanya, ya. Dia tidak terkenal. Bukan orang yang terkenal. Bukan orang yang memiliki pengaruh. Atau dia seorang pejabat. Atau anak raja. Tidak, orang biasa. Al-Mahdi itu orang biasa. Nanti saat itu terjadi, ada suara dari langit. Semua orang akan mendengar dengan bahasa masing-masing. Bahwa disebut nanti dalam hadis itu dikatakan suara dari langit ini akan menyebut Fulan bin Fulan Al-Fulan dari negeri Fulan Al-Mahdi. Dari langit 3 kali. Semua orang dengar, bahkan yang bangun, yang tidur akan bangun dan langsung sadar, dengar dan akan terpatri dalam otaknya. Bahkan ada riwayat hadis doif, wajahnya terpampang di langit. Ini loh Al-Mahdi, wajahnya itu doif. Hadisnya doif. Yang qawi suara. Kemudian setelah itu akan ada suara dari bumi, anak Al-Mahdi Isa Ruhullah, bukan fulan yang baru disebut dari atas langit itu. Nah, saat itu terjadi Pak. Apa langsung perang dengan Al-Mahdi? Dan siapa? Al-Mahdi akan menghilang berapa tahun setelah pembaiatannya. Sampai-sampai orang menyangka bahwa Al-Mahdi sudah mati.
Jadi saat Al-Mahdi ini keluar, teknologi ini masih ada. Masih ada, dia akan terpampang di televisi, terpampang di media sosial, seperti apa orangnya, fotonya seperti apa, begini, sehingga semua seluruh dunia mencari Al-Mahdi untuk berbaiat yang pertama. Yang kedua, ada yang mencari Al-Mahdi untuk membunuh Al-Mahdi. Maka Al-Mahdi sembunyi bertahun-tahun. Nanti kalau sudah di akhir diizin oleh Allah, dia akan keluar. Ada 313 yang pertama bersama Al-Mahdi. Wah, ini afdholun nas fi zamanih, ini afdholul manusia. Setelah 313 ini berperang dengan satu musuh yang datangnya dari Syam. Dari mana Syam? Ya dari Israel. Israel kan di Syam sekarang. Ditenggelamkan oleh Allah fi Baida, di satu negeri dekat Madinah, ditenggelamkan di situ oleh Allah. Baru orang-orang mengerti bahwa fulan Al-Mahdi masih hidup, maka orang akan berbondong-bondong datang Al-Mahdi untuk berbaiat. Yang jadi pertanyaan, ini fitnah besar loh Pak, entar lagi. Fitnahnya besar. Kenapa saya katakan fitnahnya besar? Karena taruhannya iman. Ini kalau udah ikut Al-Mahdi ikut Dajjal nanti. Al-Mahdi udah bawa uang, saya kasih tahu ya, Al-Mahdi itu tak nyambi besi. Datang ngajak perang, datang ngajak jihad, Anda yang mengeluarkan uang Anda sendiri. Ini Al-Mahdi yang belanjain perang, mau perang? Ya, ini saya kasih uang 10.000. Aku beli tembak, beli pedang. Lah, ente bawa pedang sendiri. Bahkan riwayat pasukan-pasukan pertamanya Al-Mahdi itu bukan cuma bawa pedang, bahkan bawa pacul, bawa parang. Pasukan pertamanya Al-Mahdi, saking miskin ya, Pak. Jadi sampai persiapan, saya siap menurut Al-Mahdi mau keluar engku. Duel Al-Mahdi keluar, dermak perang. Kayaknya jagung ini lagi panen. Bulan depan ini berangkat kita. Repot. Repot seperti itu. Kalau Dajjal beda Pak, Dajjal datang bawa uang. Makanya nanti perangnya Al-Mahdi ini dengan Dajjal. Tapi tidak bisa menang Al-Mahdi, nanti yang bunuh Nabi Isa. Bayangkan sampai mau ikut Dajjal apa mau ikut Al-Mahdi? Bu, sampai mau ikut Dajjal apa mau ikut Al-Mahdi? Imam Mahdi ke? Tapi Dajjal datang sama sampean bawa emas sekepok. Assalamualaikum. Dajjal itu datang bukan apa namanya, bukan dengan teror, enggak, dengan kelembutan. Dajjal itu bil akhlakul karimah, dengan akhlaknya yang luar biasa. Kesambuk sampean ketika Dajjal, kaget sampean. Bagaimana akhlaknya luar biasa, datang dengan kasih sayang, datang ke satu kota, ibu-ibu dulu yang dibikin. Oh iya, yang paling banyak penganutnya Dajjal itu perempuan, laki ibu jagi ya. Karena kalau sudah istrinya ikut kan suaminya nanti norok bunte, apalagi suami-suami yang istri, ikatan suami takut istri ini, yang kalau diajak-ajak, ayo Pak, anu beb sih mau musyawarah sama istri, ini mau Dajjal keluar norok ini. Orang laki itu kalau apa-apa nunggu istri, itu kalau Dajjal keluar norok ini, pasti ikut Dajjal. Karena kebanyakan laki-laki yang ikut Dajjal adalah laki-laki yang tunduk pada perempuan, takut kepada istrinya, pasti itu sudah 100%. Ini Pak, apa? Mak kayaknya banyak sini nih. Dajjal nanti datang nggak bawa tembak, bukan ayo ikut saya, dah ikut mati. Enggak. Dajjal datang ke ibu-ibu lagi susah, didatangi oleh Dajjal. Dajjal tuh low profile, nemoni uang satu-satu, orang tuh ditemui satu-satu Pak. Ya ampun, saya tidak sanggup Pak. Dipasang ke nemoni cisi-cisi gini, wah lengan kita keblak setruk. Bayangkan Dajjal, satu-satu orang datang kepada Dajjal dengan mencurhat, Dajjal ada apa? Tapi tidak manggil Dajjal, nanti manggil kiai pertama. Oh iya, Dajjal itu pertama keluar akan mengaku sebagai orang alim. Setelah itu dia akan mengaku sebagai nabi. Yang terakhir dia akan mengaku sebagai Allah. Satu orang datang kepada Dajjal, ada apa Bu? Saya banyak utang. Utang apa? Utang al-mekaru, wal jeguku, wal tidilu, wal apa boleh? Wal tanggeku. Berapa Bu? Banyak sekali Bu. Apakah Dajjal akan nolak? Dajjal cuma ngambil tanah. Serop. Ini biar dak ngantuk, biar dak langsung. Bayangkan tanah dipergem-pergem, kemek jadi emas. Mau dak melok Dajjal. Memang Mahdi datang cuma ngajak hayya 'alal jihad. Wah, perang meredok. Makanya saat itu, saat terakhir perang dengan Dajjal, pengikut Al-Mahdi cuma 100.000. 100 aku. Berarti lebih banyak ikut Dajjal. Lo sampean sendiri ini sekarang ini kan sudah termakan oleh fitnahnya Dajjal. Sampean sekarang ini tidak bisa hidup kalau tidak ada fitnahnya Dajjal. Bisa enggak orang sekarang ini hidup tanpa masuk dalam fitnahnya Dajjal? Tidak ada. Kita ini semua sudah masuk dalam fitnahnya Dajjal. Semua pakai Habib. Kena semua. Semua sudah masuk dalam fitnahnya Dajjal. Salah satu fitnahnya Dajjal, uang kertas itu. Salah satu fitnahnya. HP ini ya, salah satu fitnahnya Dajjal. Kena semua sudah. Ayo, udah mah. Ya apa Habib Sikri tidak kena fitnahnya Dajjal? Gampang. Naik ke Gunung Semeru sana.
Oh di dengan alas. Insya Allah tak kena fitnahnya. Ya paling kalau fitnahnya gundurwo gitu cok ya. Nah, kata. Jadi sampai persiapkan. Hati panjenengan persiapkan. Ingat, jangan hanya menganggap, oh saya ahli sholawat beb, pasti nanti Al-Mahdi kalau keluar beb, saya ikut Al-Mahdi. Jangan segampang itu kalau ngomong. Orang Yahudi itu Ibrahimiyah, Musawiyah, Daudiyah, Sulaimaniyah. Mereka itu memegang teguh ajaran Nabi Allah Musa. Tapi begitu Nabi Muhammad keluar, mereka tidak ikut Nabi Muhammad. Sama nanti Al-Mahdi, orang-orang yang selalu mengajak, mari cinta ke Nabi Muhammad, mari. Begitu Al-Mahdi keluar, mungkin dia tidak akan ikut Al-Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi tidak ngejak sholawatan. Tak baju nak kena hadron. Loh iya, saya kasih tahu berapa kali saya itu ngomong kalau bahas ini. Ada sama santri saya bilang, kalau Al-Mahdi keluar nak cina hadron, ayo buang hadron. Iya, buang hadron. Apa beb? Kenapa pedang? Mereka jalan, dia pakai jalan dokar sambil. Berat enggak buang hadron ini? Berat enggak? Sampai sekarang anas, sampai sekarang ni'mat enggak kayak gini nih. Kemudian datang Al-Mahdi, enggak usah sholawatan, ayo orang. Ya apa? Spray kliwonan, ayo perang. Rumah Imam Mahdi, orang tak boleh sholawatan, tak benar. Nah, makanya saya katakan Al-Mahdi tidak ngejak kayak gini. Saya kasih tahu ya, Al-Mahdi tidak ngejak kayak gini. Tapi Al-Mahdi nanti ngejak perang sudah ada. Marhaban bin Nabi ada. Tidak ada marhabannya di tengah perang sana. Makanya mumpung masih belum keluar penyaman ya, yang nyaman sama tanas Pak. Pun saya kira cukup, insyaallah manfaat dunia akhirat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.